Kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih. Dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, dia khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Kalau antum betul-betul alami sujudnya sesuai dengan Nabi SAW perintahkan, kata beliau dalam hadis, memang dahi tersentuh di tanah dan otomatis hitam, otomatis itu, ya, itu otomatis. Maka ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat 29. Wow, sangat luar biasa pernyataan Bapak Khalid Basalamah pujaan kaum Wahabi ini. Semakin jidat Anda hitam, berarti Anda orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak kapan ketakwaan seseorang itu diukur ataupun dilihat dari jidat hitamnya? Ini musibah bagi kaum muslimin yang percaya terhadap ucapan Khalid Basalamah yang sangat bermasalah ini. Andai kata ketakwaan itu diukur ataupun dilihat dari jidat hitamnya, berarti Harry Pras yang masih belum jidatnya hitam maka dia ahli maksiat. Karena kata Khalid Basalamah, semakin orang itu melakukan maksiat, maka tanda hitamnya semakin hilang. Kalau terus-menerus nanti bermaksiat, akan hilang itu dengan sendirinya. Karena jidat hitam itu, ahli sujud, itu secara otomatis itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti para Ustadz Wahabi ataupun youtuber Wahabi yang jidatnya belum hitam, berarti mereka ini adalah orang yang jauh dari Allah. Berarti mereka ini belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saran kami kepada Harry Pras, ayo Pras, di mana ini? Mana Pras ya? Jidatnya kok belum hitam kayaknya. Ayo segera bergabung di komunitas jidat hitam atau Deceleng. Ini lagi banyak ya, lampai cemen. Gimana lampai cemen? Ayo, lampai channel, lampai cemen. Apa Anda itu sudah punya jidat hitam? Kalau belum, berarti Anda masih sangat jauh dari Tuhan. Sebab tanda orang yang semakin dekat dengan Tuhan, kata Khalid Basalamah, jidatnya pasti akan hitam. Kemudian siapa lagi ya? Zainal Abidin. Zainal Abidin. Apakah Zainal Abidin ini jidatnya juga hitam kawan-kawan? Saya kurang tahu ya. Tapi kalau di gambar ini kayaknya ya nggak hitam ya. Nggak hitam. Berarti kalau Zainal Abidin jidatnya belum hitam, berarti dia jauh dari Tuhan, belum bertakwa. Apalagi pernah berbohong, berdusta atas nama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hukum masalah imsak, yaitu dalam kitab Fathul Bari Syarhu Sahih Bukhari. Atau juga pernah melakukan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah selesai berdoa. Makanya jidatnya ini tidak hitam. Karena kenapa? Ya sebab pendosa, jauh dari Tuhan. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, pasti kata Khalid Basalamah nanti jidatnya akan hitam. Kemudian ini lagi pemilik channel YouTube, siapa ini sudah, yang tidak ada wajahnya itu kemudian tiba-tiba memberanikan diri menampakkan wujud ya. Orlev Mos Lemfok ya. Ini kan jidatnya kayaknya nggak hitam teman-teman, nggak ada tanda hitamnya. Berarti orang ini masih jauh dari Tuhan. Aku banyak ya, banyak berarti para youtuber Wahabi ataupun Ustadz Wahabi yang belum dekat dengan Tuhan kalau menurut versi Khalid Basalamah. Contoh lagi Firanda Andirja, kayaknya Firanda Andirja juga tidak hitam ya, tidak hitam kok, jidatnya nggak hitam. Berarti Firanda jauh dari Tuhan. Atau Syafiq Riza Basalamah. Kalau Syafiq Riza Basalamah ini saya teliti belum muncul ya, belum ada kayaknya sih, kayaknya nggak ada tanda hitam di jidatnya. Berarti kalau belum ada, maka Syafiq Riza Basalamah ini masih jauh dari Tuhan. Kemudian Maisha Al-Fatih, pembela para Ustadz Wahabi, ini juga nggak hitam ya, nggak hitam ini. Jidatnya nggak hitam, berarti jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pemilik akun apa ini ya, sudah Cahaya Redup, Cahaya Hidayah, Cahaya Redup. Mujiman, kemudian siapa lagi nih, Badrus Salam LC, kemudian Sofyan Khalid Rurai, kemudian Malik Al-Athari, Riyad Bajaj,
Fajre ataupun Zulkarnain Al-Maduri Al-Kaburi, itu kayaknya mereka semua di sini ya belum ada bekas hitamnya di jidatnya. Berarti kalau kita menggunakan pernyataan Khalid Basalamah, orang itu kalau ahli sujud, sholat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang memang diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis pasti jidatnya, pasti dahinya akan hitam, kecuali nanti bermaksiat. Berarti mereka ini, bagi siapa ini sudah youtuber-youtuber Wahabi ataupun Ustadz Wahabi yang belum hitam, maka mereka ini sudah dipastikan ahli maksiat kalau versi Khalid Basalamah, kawan-kawan. Ya kalau ahli maksiat ngapain diikuti ini? Ya kan belum hitam jidatnya mereka. Jangan diikuti, sebab orang yang harus kita ikuti itu adalah orang yang bertakwa, orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Dan tanda-tandanya orang dekat dengan Tuhan, kata Khalid Basalamah, jidatnya pasti hitam. Waduh rek, sejak kapan ya tanda hitam itu, jidat hitam, dahi hitam, atau dahi keleng menjadi tolok ukur ketakwaan seseorang? Sejak kapan? Bukankah kalau di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun di dalam ayat suci Al-Quran tidak pernah dijelaskan tanda ketakwaan orang itu adalah jidatnya hitam? Tidak ada. Setahu saya tanda-tanda orang bertakwa itu atau dekat dengan Allah, ya rajin ibadah, mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangan Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Tidak ada hubungannya dengan jidat hitam atau tidak, ya, nggak ada. Oleh sebab itu, saran kami kepada para pengagum sutat-sutat Wahabi, utamanya orang yang ngefan kepada Khalid Basalamah, ya termasuk mungkin Harry Pras ya. Ayo, nasihati sutatmu ini. Gimana ini kok mengukur ketakwaan orang menggunakan jidat hitam? Lagi pula dahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hitam. Lagi pula dahi para sahabat itu tidak hitam. Dahi para ulama-ulama salaf itu tidak hitam. Kalau memang Anda itu berani menyatakan dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dahi para sahabat ataupun dahi para ulama salaf itu ada tanda hitamnya, tolong tunjukkan buktinya kepada kami. Ayo tunjukkan. Kalau memang Anda punya bukti, hebat, berarti Anda benar. Khalid Basalamah ini memang sangat sering ya membuat pernyataan kontroversial, membuat pernyataan yang bertentangan dengan ijma ulama, bertentangan dengan isi Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Khalid Basalamah ini mengatakan, saya itu kalau ceramah baik di YouTube ataupun di media sosial pasti qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya, ini Rasulullah SAW bersabda. Qala Rasul mana lid yang menyatakan rukun wudhu itu hanya dua, yaitu membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja. Selain itu sudah sunnah muakkadah sebagaimana tayamum. Firman Allah yang mana? Ayat suci Al-Quran yang mana? Hadis Nabi yang mana? Ucapan ataupun penjelasan ulama salaf yang mana yang mengatakan rukun wudhu hanya dua? Sunnah Nabi yang mana? Hadis Nabi yang mana? Ayat suci Al-Quran yang mana? Penjelasan para ulama salaf yang mana yang mengatakan bahwa rukun sholat diantaranya adalah berwudu? Atau firman Allah yang mana? Ayat suci Al-Quran yang mana? Hadis Nabi yang mana? Athar sahabat yang mana? Penjelasan para ulama yang mana? Ulama salaf yang mana yang mengatakan bahwa wudu seseorang itu batal ketika dia menyentuh kotoran kucing atau binatang yang haram dagingnya dimakan? Penjelasan seperti ini ngambil dari mana? Dari selokan? Hah? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz si paling sunnah, si paling islami, na'udzubillahi min dzalik. Ternyata pernyataan-pernyataan Khalid Basalamah ini bertentangan dengan isi Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bahkan
bahkan menentang ijma' para ulama. Sadarlah kaum muslimin, jangan sampai kita salah ustadz, jangan sampai kita mengidolakan orang-orang yang masih jahil, yang masih bodoh tentang ilmu agama, meskipun selalu berteriak kembali pada Al-Quran dan hadis, tetapi isinya kosong, otaknya zong. Hati-hati, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sesuatu sudah dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kita tinggal menunggu kehancuran sesuatu itu sendiri. Waspada, waspada. Idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaibi. Ketika seseorang sudah berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya, maka yang akan muncul dari orang itu adalah lelucon, sesuatu yang bisa dan memang layak untuk kita tertawakan bersama. Ya contohnya Khalid Basalamah ini orang Khalid Basalamah ini sering sekali membuat pernyataan yang justru bertentangan dengan penjelasan-penjelasan para ulama, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan para ulama-ulama salaf. Ayo kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan penjelasan para ulama. Sebab mau tidak mau kita harus mengakui al-ulama'u warathatul anbiya'i. Ulama itu pewaris para nabi, maka kita ikut ulama berarti kita ikut Nabi Muhammad SAW. Kita harus bertanya kepada ahlinya jika kita memang tidak tahu. Ayo bertanya pada ahlinya, bukan bertanya kepada orang yang fatwanya sering ngawur, tentang rukun wudhu aja tidak tahu, hal-hal yang membatalkan wudhu saja tidak tahu, rukun sholat tidak tahu, kok masih saja mau dianggap ustadz sunnah. Ini musibah bagi ummah. Innalillah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menyadarkan saudara-saudara kami dari kelompok-kelompok salafi wahabi yang sudah salah fikir. Sebab wahabi wawasan agamanya hanya bid'ah, dikarenakan wahabi wajar hasil belajar instan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.